Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para peserta kamus yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana berada. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat taufik hidayah kepada kita semua, kita dipertemukan kembali dalam majelis taklim online maupun offline yang insya Allah akan membahas mengenai pendidikan anak yang disarikan dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabis Sibyan. Tidak lepas salawat serta salam semoga selalu tercurah pada panutan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Dan seperti biasanya, kajian pada sore ini dibawakan oleh guru kita Al-Ustadz Abu Idris Linggar Suprantara Hafizahullah, dan alhamdulillah telah hadir bersama kita beliau di Musola At-Tarbiyah, dan selanjutnya kami serahkan kepada beliau. Tafadhol ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatuhu wa salamuhu alaihi. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara lebih khusus adalah peserta Kamusa, di mana di sore ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan tentang kumpulan pembahasan yang berkaitan dengan hukum-hukum dan adab dalam mendidik anak. Dan kita masih membahas seputar pada pasal penyempurna di dalam bab kedua, yaitu tentang pasal yang ketiga, bahaya belajar kepada ahli bid'ah. Pembahasan pasal ini kita perlu untuk mempertajam ya, sehingga di dalam bahasan pasal ini sengaja kami akan membaca dengan dibaca lebih lengkap dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabis Sibyan, di mana dibutuhkan paling tidak 3 pertemuan dalam pasal ini ya. Apa yang ada di dalam buku kalian, yaitu pada halaman 15 itu sudah kita bacakan ya. Kita bacakan yaitu dari Abu Ishaq Al-Jubiyani. Sekarang kita akan melihat bagaimana para salaf ya, tatkala mereka melihat anak-anak mereka itu belajar kepada ahlul bid'ah ya, itu sikapnya seperti apa ya. Kita akan baca sebagaimana beliau jelaskan di sini ya. An Saleh bin Abi Khalil qala mara Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bibnihi Abdillah wa huwa ma'a unasin yujadiluna fil Qur'an aw fil lafad ma'a qaumin naqra'u sajadah wa nabki fa arsala ilayya abi fanqalaba ghadbanu fa'adda lahu sautan au khitaman au nis'atan falamma inqalaba al-fata wasaba alaihi min ghairi an ta'tiyahu ya fadarabahu darban anifan falamma ra'a al-jadda falamma ra'a al-jidda min abi qala qad alimtu annaka turidu nafsi fa'ala madza famaradda alaihi syai'an faja'ala yadribuhu
Faqala ya abati qad ara annaka turidu nafsi famah. Qala alam araka ma'a qaumin yujadiluna fil Qur'an. Qala ya abati la a'udu. Fakana idza marra bihim yat'unahu qala fayaqul la illa an taqbalu minni ma qabila abi min nabiyillah Muhammadin alaihi salatu wassalam. Qala fayaquluna lahu innahu kana ba'dan nabi umurun wa ahdathun. Ini disebutkan dalam kitab Al-Bida' wa Nahyu Anha Libni Wadah, juga Ibnu Abi Syaibah secara mukhtasaran ya di dalam musonaf beliau ya, dari Soleh kunyah beliau Abu Khalil. Beliau berkata, Khobab itu seorang sahabat, Khobab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau waktu itu lewat ya, kemudian melihat anaknya yaitu Abdullah itu sedang bersama dengan orang-orang yang mendebat Al-Quran, memperdebatkan tentang Al-Quran dalam sebuah lafaz bahwa Khobab radhiyallahu ta'ala anhu itu melihat anaknya bersama dengan kaum yang mereka ini naqra'u sajadah, mereka membaca surat as-sajdah kemudian menangis gitu, kami menangis. Maka waktu itu ya, bapakku mengutus utusan kepadaku, fangqalaba ghadbanu, dan waktu itu Khobab itu berbalik setelah melihat anaknya seperti itu dalam kondisi marah ya. Setelah sampai di rumah ya, maka Khobab ini menyiapkan satu cemeti atau satu tali atau tongkat yang digunakan siap-siap untuk mukul anaknya. Maka tatkala Al-Fatah, yaitu maksudnya adalah Abdullah itu balik ke rumah, langsung Khobab ini menerkam, berarti langsung meloncat gitu loh. Jadi tidak kemudian mendekati, tapi langsung meloncat menerkam Abdullah tanpa dengan cara mendatangi baik-baik gitu, tapi langsung meloncat diterkam. Setelah itu Khobab ini langsung memukulnya dengan pukulan yang sangat keras ya. Tatkala Abdullah ini melihat kesungguhan dari bapaknya di dalam memukul, maka dia berkata, saya tahu bahwa engkau menginginkan diriku untuk memukul, tapi atas dasar apa engkau memukul aku gitu. Jadi anaknya bertanya. Namun waktu itu famaroda alaihi sayan, bapaknya itu yaitu Khobab sahabat Nabi enggak membalas pertanyaan tersebut sedikit pun. Famaroda alaihi sayan, tapi terus memukulinya ya, sampai kemudian anaknya yaitu Abdullah mengatakan, wahai bapakku yang sangat aku cintai, benar-benar aku melihat engkau ini menginginkan diriku untuk memukul, tapi kenapa gitu, Famah, kenapa gitu. Maka bapaknya kemudian mengatakan, yaitu Khobab sahabat Nabi ini ya, mengatakan, bukankah aku melihat kamu bersama dengan kaum yang memperdebatkan Al-Quran ya, mendebat tentang Al-Quran ya. Maka kemudian Abdullah mengatakan, wahai bapakku, la'aud, aku tidak akan mengulangi lagi ya. Maka di waktu lain ya, tatkala Khobab itu atau tatkala putranya yaitu Abdullah bin Khobab itu rahimahullah ta'ala lewat bertemu dengan kaum yang kemarin kadang bersama mereka, itu mereka mengajak yat'unahu, tapi Abdullah bin Khobab mengatakan, atau di sini rawi yaitu Soleh itu mengatakan, fayaqul, Abdullah bin Khobab mengatakan, la, aku tidak mau ikut kalian, kecuali kalian itu menemui kalian itu mau menerima dariku, kecuali kalian mau menerima dariku perkara yang telah diterima oleh bapakku dari Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka mereka pun berkata kepada Abdullah, sungguhnya setelah Nabi wafat, setelah Nabi
meninggal, itu masih ada perkara-perkara dan ataupun perkara-perkara baru yang bisa dibicarakan gitu. Intinya mereka itu menganggap bahwa sepeninggal Nabi itu masih ada perkara-perkara yang perlu untuk ditambahkan, atau ada perkara-perkara yang perlu untuk dibicarakan lagi gitu ya. Ada hal-hal yang mesti dibahas lagi, diada-adakan. Itu kaum yang senantiasa mereka mendebat, memperdebatkan Al-Quran. Mereka tidak mengembalikan penafsirannya kepada Nabi, tidak mengembalikan penafsirannya kepada para sahabat, tapi mereka ngotak-atik sendiri. Nah, di sini kalau kita lihat ya, Khobab ini seorang sahabat Nabi. Khobab ini seorang sahabat Nabi. Tatkala melihat putranya melakukan apa yang dilakukan oleh putranya, itu sikapnya nggak main-main, dipukul dengan pukulan yang keras. Dan memang ya, ada hukuman yang bahkan itu diperbolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Kita tahu hukuman memukul kepala itu tidak boleh, tetapi ada kondisi tertentu boleh untuk memukul kepala. Sebagaimana waktu Sobik itu punya pemikiran sering bertanya ayat-ayat mutasabihat, yang dengannya itu nanti dia akan menampakkan pemikiran-pemikiran nyelenehnya. Maka tatkala datang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ditangkap oleh Umar, kemudian dipukuli bagian kepalanya sampai keluar darahnya pakai pelepah kurma, dipukuli. Padahal kita tahu hukum bagian kepala itu tidak boleh secara asal, tapi karena pemikiran nyeleneh itu susah keluarnya, sehingga dihukum sampai dipukuli kepalanya, keluar darah. Dan berasar tatkala kemudian dia mengatakan bahwa keanehan-keanehan yang ada pada pikiranku sudah keluar, wahai Amirul Mukminin. Maka Sobik ini sepeninggal Umar itu pernah dipancing gitu loh, dipancing untuk bicara tentang pikiran nyeleneh lagi. Maka kemudian beliau menolak, karena pernah dihukum oleh Umar dengan cara dipukuli tadi. Tapi ini untuk orang dewasa ya, orang dewasa. Adapun pada peristiwa Khobab ini, kan putranya Abdullah itu ya, dia belum sampai pada taraf, bisa jadi ini sudah balik atau menjelang balik ya, bisa jadi di antara itu. Tapi yang jelas Khobab itu memukul gitu, memukul. Kita tahu bahwa di dalam menghukum anak dengan pukulan itu ada syarat yang banyak, dan itu dilakukan sudah kan pada kondisi kepepet, ya. Kita di bagian akhir nanti akan ada pembahasan ya pada pasal-pasal atau bab terakhir itu, kalau tidak salah bab 10 atau bab 2, bab 11 ya, itu ada pembahasan seputar masalah syarat-syarat memukul. Dan di sana syaratnya itu ada 18 syarat. Ya, ada 18 syarat. Ya, itu pun setelah hukuman-hukuman sebelumnya itu sudah diusahakan dengan urutan-urutan sesuai dengan urutannya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun dalam kondisi krusial seperti ini gitu ya, ini sudah baru pada bab awal itu sudah disinggung bagaimana praktek dari Khobab tatkala melihat Abdullah putra beliau. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa bahaya pemikiran yang bisa memunculkan bid'ah, pemikiran yang kemudian di situ bertentangan dengan Al-Quran, demikian pula sunnah Rasul alaihi salatu wasallam, bukan perkara ringan. Makanya penting seorang itu cara berpikirnya aman, atau istilahnya keamanan berpikir. Karena biasanya orang itu memandang keamanan itu dari sisi tindak tanduk, tetapi akar dari tindak tanduk itu aman itu kalau pikirannya aman. Ya, karena kalau pikirannya sudah aman, nanti lesannya akan ucapannya aman. Kalau lesannya ucapannya aman, demikian pula tindak tanduknya
itu akan membawa keamanan. Tetapi kalau pikirannya sudah rusak, maka lesanya juga akan rusak, tidak aman. Tindak tanduknya juga tidak aman. Ya, oleh karena itu perlu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala supaya pikiran itu aman, cara berpikirnya aman. Ini mesti dipenuhi. Ya, di dalam pikiran tersebut dipenuhi dengan ilmu, dikendalikan dengan ilmu. Karena ilmu itu bisa menjaga. Ilmu itu bisa menjaga pelakunya. Tidak sebagaimana harta. Kalau hartanya pelakunya harus menjaga. Ya, pelakunya harus menjaga. Ya. Nah, contoh misalnya seorang dia punya uang 100.000. Ya, karena dia tahu hitung-hitungan, karena dia punya ilmu hitung-hitungan, maka akan menjaga hartanya itu menjadi selamat. Dia di dalam bertasarruf, di dalam mengelola itu akan selamat karena dia tahu ilmu hitung-hitungan. Dimana kalau 100.000 dibayarkan untuk suatu barang yang nilainya 30.000, berarti kembalinya harus 70.000. Kembalinya 70.000. Kenapa? Karena berpikirnya sudah benar. Berpikirnya sudah benar, aman, sehingga dia terjaga dari berbuat salah. Terjaga dari berbuat salah. Tapi kalau pikirannya rusak, dia nggak tahu hitung-hitungan, dia membayar harga barang 30.000 dengan diberi, dia membayar 100.000, diberi uang 1.000-an jumlahnya 20, itu dia sudah seneng. Padahal kerugian yang ditimbulkan 50.000 sendiri. Kenapa? Karena cara berpikirnya sudah salah. Nah, seperti itulah gambaran ya. Gambaran ya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kalau cara berpikirnya itu misalnya sudah kena bid'ah, karena bid'ah itu kan menganggap dia merasa punya ilmu, dia merasa takorup, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah, padahal dia salah di dalam beribadah. Ya, karena dia meyakini dengan tindakannya yang salah, pemikirannya yang salah itu, dia meyakini benar. Makanya orang meyakini bid'ah ya di dalam agama itu masuknya adalah masuk bodoh yang berat, yaitu jahil murakab, bukan jahil bahis, bukan jahlul basit, bukan orang yang bodohnya itu bodoh ringan, bukan, tapi bodohnya itu bodoh pangkat 2 kuadrat. Dia bodoh tapi dia nggak tahu kalau dirinya bodoh, rumangsane deh pinter ya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sikap-sikap yang keras dari para salaf. Kemudian beliau mengatakan, yaitu mu'alif kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabi Sibyan, qultu wan tambih lima qalatihim fa innaha hujjatu kulli mubtadi'in fil bid'ah wa fit tafalluti minas sunnah. Maka aku katakan, coba perhatikan, ambil peringatan ucapan-ucapan mereka. Sungguhnya ucapan dari para salaf itu adalah hujah bagi setiap orang-orang yang mengadakan bid'ah di dalam bid'ahnya, dan juga hujah ya, terhadap ahli bid'ah di dalam mereka itu menghancurkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam ya. Kemudian dari Amir bin Abdillah bin Zubair, ini dari tabi'in ya, dari Amir bin Abdillah ibni Zubair rahimahullahu ta'ala qala ji'tu abi faqala aina kunta faqultu wajadtu aqwaman ma ra'aitu khairan minhum yadhkuruna Allah ta'ala fayar'udu ahaduhum hatta yukhsha alaihi min khasyatillahi ta'ala faqa'adtuhu ma'ahum qala la taq'ud ma'ahum ba'daha fara'a ka'annahu lam ya'khudh dhalika fi'a faqala ra'aitu Rasulullah alaihi salatu wassalam yatslul qur'ana wa ra'aitu Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yatluwanil qur'ana fala yusibuhum hadha
afatarahum akhsya'a lillahi ta'ala min Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma fara'aitu anna dzalika kadzalik fataraktuhum. Di dalam kitab Hilyatul Auliya ini ada kisah dari Amir bin Abdillah ini bin Zubair rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in. Beliau ini berkata, aku mendatangi bapakku, ya, bapaknya itu seorang tabi'in ya. Kemudian bapakku berkata, aina kunta, tadi kamu ada di mana gitu. Kamu tadi ada di mana? Maka aku berkata, aku dapati kaum, tidak pernah aku melihat kaum yang lebih baik dari mereka. Mereka mengingat Allah. Kemudian setelah itu salah satu dari mereka itu gemetar. Tatkala mengingat Allah, dzikir sampai gemetar. Ya, sehingga ketakutan kepada Allah itu meliputi dia. Maka tatkala aku melihat mereka takut berzikir itu, kemudian aku duduk bersama mereka. Ya, ini kan menakjubkan kan, seolah-olah menakjubkan gitu. Maka bapaknya itu Abdullah bin Zubair kemudian berkata, jangan kamu duduk bersama mereka setelah ini. Ya, setelah ini. Ya. Anak ulangi ini ya. Jadi ini terjadi di masa tabi'in ya. Kamu jangan duduk bersama mereka. Maka ya, fara'a ka'annahu lam ya'khud dzalika fiya. Maka beliau, yaitu bapakku, itu berpandangan seolah-olah tidak bisa menerima alasanku gitu. Enggak bisa menerima alasanku bahwa mereka itu kaum yang takut kepada Allah, kemudian aku duduk bersama mereka gitu loh. Kan bagus gitu. Maka beliau kemudian mengatakan, ya, Afan ya, ini Abdullah bin Zubair ini beliau adalah seorang sahabat ya. Ya, anak ulangi beliau adalah seorang sahabat. Kemudian Amir ini sini adalah seorang tabi'in. Ini koreksi dari awal ya. Kemudian beliau mengatakan, aku melihat Rasul alaihi salatu wasallam beliau membaca Al-Qur'an. Dan aku melihat Abu Bakar, Umar juga keduanya membaca Al-Quran. Namun yang seperti ini, yaitu mengingat Allah sampai gemetar, itu tidak pernah hal ini terjadi pada diri Rasulullah, tidak pernah terjadi pada para sahabat, tidak pernah terjadi pada Abu Bakar, tidak pernah terjadi kepada Umar. Kemudian Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, apa kamu berpandangan mereka itu lebih takut kepada Allah dibandingkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma? Beliau bertanya bukan kepada apakah mereka lebih takut kepada Rasulullah, tapi hanya kepada keduanya, Abu Bakar dan Umar. Apa kamu berpandangan bahwa mereka itu lebih takut kepada Allah dibandingkan dengan Abu Bakar dan Umar? Maka setelah itu aku pun berpandangan anna dzalika kadzalik, bahwasanya yang demikian itu ya seperti itulah keberadaannya. Ya, artinya beliau asalnya yaitu Amir bin Abdillah ya, rahimahullah ta'ala, itu berpandangan seperti itu karena saking takut sampai gemetar gitu loh, sehingga menganggap bahwa itu lebih takut kepada Allah dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Fataraktuhum, maka setelah itu aku pun meninggalkan mereka. Ya, meninggalkan mereka. Ya. Dari sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ukuran ketakutan itu tidak bisa dilihat kalau orang takut gemetar gitu loh. Ya. Bahkan yang pernah saya lihat ya, saya lihat dengan mata kepala sendiri ya. Itu ada orang sufi. Ini orang sufi. Tatkala dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian berzikir ya, diajak zikir jamaah itu ya, tentang istighfar bareng-bareng, tasbih bareng-bareng, itu yang pernah kami lihat dahulu itu saking takutnya itu sampai guling-guling di tanah, nangis, sampai guling-guling di tanah nangis gitu loh. Waktu itu yang di jamaah itu sampai megangi sampai susah karena saking guling-gulingnya itu kuat, seperti kayak orang kerasukan jin itu ya. Kebetulan waktu itu yang guling-guling di tanah itu dibalik hijab, jadi perempuan, jadi rombongan ibu-ibu yang ngaji di situ sampai nangkap itu susah gitu, saking kuatnya, seperti seolah-olah kerasukan jin
ya, kerasukan syaitan. Ya, dan kerasukan syaitan itu bukan sesuatu yang jauh ya. Karena Allah menyebutkan alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Di orang-orang yang mereka makan riba itu mereka tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan syaitan, yang setan merasukinya karena tekanan penyakit gila. Itu dalil yang menunjukkan bahwa setan itu, jin itu bisa menguasai manusia. Ya. Makanya ada sebagian dari orang-orang yang menisbatkan kepada tafsir, majelisnya juga namanya majelis tafsir, itu yang sampai mengatakan bahwa jin itu tidak ada. Jadi tidak ada orang kerasukan jin, itu tidak ada. Ya. Itu sampai seperti itu. Ya, karena mereka mengambil pemahaman seperti itu ngotak-atik dewi gitu loh. Biasanya kelihatan kalau orang itu dari belajarnya nggak berguru, itu kelihatan. Mungkin dia punya guru, tapi gurunya mengambil, kalau ditarik sanatnya, nukilannya, itu nggak ada gurunya gitu. Mungkin dia ngambil dari orang tuanya yang dulu ngajar, orang tuanya ngajar, tapi waktu dia ngajari itu, dulu dia ngambil dari siapa, itu nggak ada. Bersambung sampai Rasul alaihi salatu wasallam tidak ada. Makanya orang itu kalau mempelajari agama sendiri itu bahaya. Kenapa? Karena kitab itu ini atau pelajaran itu ada pelajaran-pelajaran yang bisa difahami dengan membaca sendiri, itu ada. Tapi ada pelajaran-pelajaran pula yang tidak bisa difahami kecuali dengan bimbingan guru. Contoh sekarang, contoh ya. Nabi alaihi salatu wasallam itu tatkala beliau berdiri dalam sholat itu beliau summa yukabbiru wa huwa qaimun. Beliau bertakbir sementara beliau itu berdiri. Maksudnya takbir apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Kemudian nanti kalau beliau mau ruku, itu takbir, namanya takbir apa? Intikal, takbir perpindahan. Ya, itu yang menjadi masalah. Misalnya orang belum ruku, masih berdiri, dia takbir. Takbirnya dia sudah mulai, belum bergerak, dia sudah Allahu Akbar misalnya. Dan selesainya itu dalam kondisi sudah bergerak. Atau dia mulai pada saat sudah bergerak berpindah. Nanti selesainya setelah sudah ruku. Atau kemudian dia baru mulai bergerak Allah, kemudian nanti Allahu Akbar, selesainya sebelum dia ruku. Atau dia misalnya mengucapkan Allahu Akbar dalam kondisi masih berdiri sempurna, belum bergerak. Atau pada saat sudah ruku baru kemudian Allahu Akbar. Ini untuk mengetahui hukumnya butuh penjelasan ulama. Kan di situ ada 5 keadaan paling tidak. Atau kalau dipanjangkan bahkan 6 keadaan. Ya, 6 keadaan. Dan itu dijelaskan oleh Syekh Utsaimin tentang masalah tersebut, bahwa ada 2 keadaan yang menjadikan takbir intikalnya nggak sah. Atau nggak mencukupi, bukan nggak sah, nggak mencukupi. Nggak mencukupi. Ya, takbir intikalnya nggak mencukupi. Tapi ada keadaan lain, keadaan-keadaan lain tersebut yang takbir intikalnya mencukupi. Kemudian kalau misalnya ngamalkan dalam keadaan tidak mencukupi, apakah sholatnya sah atau tidak? Ini butuh pembahasan. Maka mesti mengetahui hukum takbir intikal itu apa. Apakah sunat atau wajib? Atau malah rukun? Kalau kemudian itu di kalangan para ulama kan silang pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat. Nah, di situ kalau mengatakan wajib, dia melakukan itu sengaja atau tidak sengaja, manakala 2 keadaan. Yaitu di saat dia berdiri sempurna dari awal sampai akhir dia takbir selesai di situ, dan di saat ruku baru kemudian dia takbir awalnya di situ sampai sempurna. Ini tidak mencukupi kan 2 keadaan ini. Maka di situ dia sengaja atau tidak sengaja, itu butuh pembahasan hukum lagi, bahasan hukum lagi.
Maka di situ mesti kita menengok pembahasan di kalangan para ulama, tidak kemudian mikir sendiri. Ya, nah, oleh karena itu ada hal-hal yang tidak bisa difahami kecuali apa? Kecuali seorang dia belajar, ya, belajar kepada guru. Ya, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari pelajaran yang terjadi pada tabiin di sini yaitu Amir bin Abdillah ibni Zubair, di mana bapak beliau itu seorang sahabat. Beliau melihat Rasulullah membaca Al-Quran, beliau melihat Abu Bakar membaca Al-Quran, beliau melihat Umar membaca Al-Quran, tapi tidak pernah melihat seperti yang dilihat oleh putranya, di mana ada kaum yang berzikir kemudian sampai gemetar, ya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang namanya khusyuk, takut kepada Allah, itu tidak mesti gambarannya orang menangis sampai gemetar. Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau di waktu sholat saking takutnya kepada Allah sampai kakinya bengkak, itu beliau masih ingat bilangan rakaat sholat. Beliau tahu, beliau tadabbur dari ayat yang dibacanya. Kadang kalau kita sholat itu sampai nangis-nangis tapi bacaannya nggak ngerti artinya. Apakah itu khusyuk atau sebenarnya kebawa perasaan? Itu khusyuk atau khosyah atau kebawa perasaan saja? Itu lebih tepatnya kebawa perasaan, bukan khusyuk dan bukan khosyah. Dan itu terjadi. Ya, saya pernah ditanya oleh orang awam, dia nggak tahu arti dari ayat Al-Quran. Ya. Jadi dia itu cerita, Ustadz, kenapa ya kalau saya dengarkan bacaan imam, dia nyebutkan imam si fulan gitu, kok mesti saya nangis ya, padahal nggak tahu artinya. Apakah itu karena takut kepada Allah, karena khosyah, karena khusyuk? Belum tentu. Ya, karena khusyuk di dalam sholat, takut, ya, khosyah, itu tidak menafikan sehingga seorang itu akalnya menyaksikan, suhudul akal atau sahadatul akal, akalnya menyaksikan bahwa yang dibaca itu maknanya seperti ini, sehingga dia bisa dengan makna terus mengambil pelajaran. Kalau itu ayat surga, dia minta kepada Allah dalam hatinya itu keinginan dimasukkan dalam surga. Kalau itu ayat tentang neraka, dalam hatinya tumbuh ketakutan kalau sampai kemudian masuk neraka, sehingga dia minta perlindungan dari bahaya nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Kalau kemudian ayat itu membahas tentang masalah hukum, dia menjadi tahu apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat tersebut. Nah, ini baru namanya khusyuk. Dan kemudian dalam hatinya dia kalau kurang di dalam menunaikan perintah yang ada di dalam sebuah ayat, maka dia dalam hatinya itu ada perasaan merasa bersalah, kemudian bertobat, menyesal, dan yang lain sebagainya. Itulah baru dikatakan seorang khosyah kepada Allah. Sehingga di dalam membaca Al-Quran, dia itu takut kepada Allah, kemudian khusyuk. Itulah orang-orang yang berilmu. Jadi bukan sekedar hanya menangis kemudian gemetar selesai. Lebih-lebih di sini yaitu Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memberikan peringatan cukup keras kepada Amir, putra beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian kisah yang ketiga, qala Asim ibni Abi Najud rahimahullahu ta'ala, kunna na'ti Aba Abdirrahman As-Sulami wa nahnu ghilmatun abqa'un fayaqulu la tujalisu al-qusoso ghayra abil ahwas wa iyakum sakikon wa la tujalisu sakikon, yakni ad-dabj, ya, ad-dabj wa Sa'ad ibnu Ubaidah, ya. Berkata Asim bin Abi Najud rahimahullah ta'ala, kami waktu itu biasa mendatangi Abi Abdirrahman As-Sulami, ya. Ini adalah seorang sahabat, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Sementara kami waktu itu masih seumuran menjelang dewasa gitu, ya. Kemudian beliau berkata, yaitu siapa? Abu Abdirrahman As-Sulami, jangan kalian duduk bersama tukang cerita.
tukang cerita, kecuali Abul Ahwas, kecuali Abul Ahwas. Kamu boleh duduk hanya pada Abul Hasan, yang lainnya tinggalkan, tukang cerita. Dan hati-hati kamu dengan sakik, ya, dengan sakik, ya. Ya, gitu. Karena sakik ini seorang yang dia punya pemahaman khawarij, ya. Kemudian beliau melanjutkan, jangan kalian duduk kepada sakik, yakni ad-Dobi, ya. Dan juga jangan kalian duduk kepada Sa'ad ibn Ubaidah dan Sa'ad bin Ubaidah, ya. Dan di sini kadang ada orang kadang bisa tersamarkan, ya, karena sakik di sini bukan sakik Abi Wathil, ya. Kalau sakik Abi Wathil ini beda orang. Nah, yang dimaksud ini adalah sakik seseorang yang dia berpandangan atau dia berpendapat dengan pendapat khawarij, pendapat khawarij. Karena sakik hada yaro ro'yal khawarij. Dia adalah seorang yang punya pandangan khawarij. Dan kita tahu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang pembahasan dengan cerita itu, pembahasan dengan cerita memang menyampaikan taklim dengan kisah-kisah itu menarik. Tapi yang menjadi masalah itu, yang menjadi masalah, tatkala kisah-kisah itu kemudian tidak ada batasannya di dalam mengambil pelajaran, sehingga yang mendengar dia bisa ngambil dengan ini, dengan itu, dengan yang lain sebagainya. Makanya kalau orang menyampaikan kisah, dia harus menyampaikan juga dari batasan-batasan untuk diambil pelajaran. Karena terkadang ada orang yang ngawur, seperti misalnya kisah Ratu Belkis. Ratu Belkis disebutkan di dalam Al-Quran, kemudian diambil pemahaman, wah berarti jadi pemimpin wanita, jadi presiden, jadi apa, itu boleh karena Ratu Belkis jadi ratu, gitu loh. Seperti itu namanya apa, orang dia menempatkan nas yang berupa kisah untuk pembahasan yang sifatnya hukum, padahal ini bicara tentang hukum atau tidak. Padahal ayat itu tidak bicara tentang hukum, tapi bicara tentang sebuah khobar. Sebuah khobar. Kalau sebuah khobar banyak itu, bahkan Fir'aun juga dikhobarkan demikian. Abu Lahab, Abu Jahal, terutama Abu Lahab dikhobarkan seperti ini, gitu loh. Ya, jadi itu bukan bicara tentang hukum, gitu loh. Ya, makanya kisah-kisah itu kadang kalau tidak ada rambu-rambunya, seorang dia tidak paham tentang fikih, gitu, seorang dia tidak paham tentang hukum suatu perkara, itu bisa nabrak sana, nabrak sini, nabrak sana, nabrak sini, ya. Oleh karena itu, ya, kalau kemudian mengambil kisah-kisah qasas gitu, hendaknya kepada orang yang ahli, dia tahu tentang hukum-hukum fikih, tahu, sehingga pada saat menyampaikan tidak belindrong kemana-mana, tapi tetap berlaku pada koridor hukum yang telah ditentukan di dalam batasan agama, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Ma'mar bin Rasyid rahimahullah taala, kuntu inda Ibni Tawus fi qadirin lahu idza atahu rajulun yuqalu lahu Saleh yatakallamu fil qadar fatakallama bi syai'in minhu fa adkhala Ibnu Tawus usbu'aihi fi udunaihi wa qala li ibnihi adkhil usbu'aika fi udunaika wastud hatta la tasma'a min qawlihi syai'an fa inal qalba dhaifun. Ini praktek dari salaf, ya. Berkata Ma'mar bin Rasyid rahimahullah taala, saya waktu itu sedang berada di sisi Ibnu Tawus, ya, Ibnu Tawus, di dekat sebuah selokan. Yang gotir itu kadang ada semacam di dekat rumahnya itu kadang ada tempat air atau semisalnya, ya. Tiba-tiba atahu rajulun, tiba-tiba ada seorang laki-laki itu mendatangi beliau, ya, dan laki ini yuqalu lahu, namanya adalah Soleh. Dia kemudian berbicara tentang qadar, tentang takdir, bicara tentang pembahasan takdir. Dan dia membicarakan sebagian dari pembahasan seputar masalah takdir, tapi pembahasannya itu pembahasan yang nggak genah, gitu loh, pembahasan yang menyimpang. Maka waktu itu Ibnu Tawus langsung memasukkan kedua jarinya
Coba kalian lihat, kedua jarinya itu kedua telinga. Padahal Ibnu Tawus ini seorang ulama, dia bisa membantah. Dia masukkan kedua jarinya itu di telinganya, nggak mau dengar. Ya. Kemudian beliau berkata kepada putranya, masukkan kedua jari kamu ke dua telinga kamu. Jangan sampai dengar pembicaraan nggak genah tadi, pembicaraan menyimpang dari soleh tadi. Ya. Dan tutuplah, pokoknya tutup rapat telinga kamu. Ya, sehingga kamu nggak mendengar perkataan dia sedikit pun. Kenapa? Karena hati itu lemah. Lebih-lebih bukan sekedar hati itu lemah, tapi hati itu di dalamnya ada setan yang memberikan was-was. Setan dia menggoda melalui was-was, dia masuk di dalam aliran darah, memberikan was-was di dalam dada manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang dia memberikan was-was di dalam dada manusia. Kalau pada waktu mendengar perkataan tersebut kemudian hatinya terbuka karena setan mengganggu, menggoda, muncul terbuka, langsung masuk, sudah susah. Kalau udah masuk dalam hati itu susah. Sekarang kita nggak usah mikir. Kadang ada orang mengatakan, saya pede, saya hebat gitu loh, saya hebat. Ada sebuah kisah ini kisah nyata. Seorang penuntut ilmu dipuji kefasihannya. Ya, suatu saat tatkala dia sudah alim, dia banyak mendebat orang-orang Nasrani, bahkan para pendetanya. Dan di dalam debat itu, ya, dalam debat dia menang. Suatu saat dia berdebat itu dengan apa? Dengan seorang pembesarnya dari kalangan para pendetanya itu besarnya. Kebetulan pendetanya punya putri cantik ya. Nah, suatu saat dihidangkan makanan, dia melihat wajahnya tertegun, dan waktu pulang tidak bisa lupa, sampai dia ingin menikahi anak pendeta itu, namun disyaratkan untuk murtad, dan dia menerima. Waliyatubillah. Itu menunjukkan hati itu lemah. Loh, itu kan lihat wajah. Kadang orang mengatakan lihat wajah. Bagaimana dengan perkataan? Mudah saja. Coba misalnya ada orang dengarkan lagu, kadang hanya satu kali saja, itu nanti sambil naik motor itu teringat kata-kata tadi. Lebih-lebih kalau pas sholat, begitu sholat harusnya kusuk, tadabbur apa yang dibaca, ya, misalnya ayat kursi, tapi tahu-tahu dalam hati itu lintasan penyanyi tadi, suara penyanyi tadi. Ini nyata. Setan dia menggoda. Ada setan namanya khinzab atau khinzib. Dia kalau di itu dia akan goda dengan memberikan waswas. Ya, makanya kadang kejadian itu sering kita itu lupa terhadap sesuatu, kunci motor, lupa nelok helm, begitu sholat, dalam sholat ingat gitu loh. Begitu ingat, langsung dia berarti sholatnya pengen cepet-cepet kan. Kalau dia sholat sendiri ya banter, kalau sholat dengarkan ini imamnya mbok ya cepet karena mau ngambil kuncinya. Itu nyata. Bahkan tidak jarang sampai membatalkan sholatnya. Ini pernah saya ngimami suatu masjid itu, ada orang belajar sama saya pikir dia itu batal sholatnya gitu loh, nah, ternyata itu tidak. Jadi di rakaat kedua dia keluar itu kan, ternyata apa? Karena kunci motornya masih tertinggal di bagasi motor, buka bagasi itu, dan dia ikut sholat. Jadi dia membatalkan sholat dalam rangka mengambil kunci tadi gitu. Ingat di saat apa? Sholat. Itu nyata. Artinya apa? Ada ya keadaan-keadaan, entah hari yang dilihat, yang kita ingat, ataupun yang kita dengar, itu ada bekasnya di dalam hati. Maka jangan merasa pede. Kalau misalnya ada tindakan dari ulama, ini dari tabi'in ya, ulama seperti ini, jangan kita nyepelekan. Berlebihan gitu loh, berlebihan.
Nah, seolah-olah seperti itu, padahal ulama kita ini kalau tabiin seperti ini kita bandingkan dengan ilmu kita, ilmu kita itu tidak ada sak kuku hitamnya, ya. Nah, jadi ini bukan berlebih-lebihan, tapi karena kefahaman yang dipunyai oleh ulama tersebut. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terakhir. Qala Subba bin Hajjaj rahimahullahu taala, kuntu inda Yunus bin Ubaid rahimahullahu taala, faja'a rajulun faqala ya Aba Abdillah tanhana an mujalasati Amr ibni Ubaid imamil Mu'tazilah wa qad dakhala alaihi ibnu faqala ibni qala na'am fataghayyadha Yunus falam abrah hatta ja'a ibnuhu faqala ya bunayya qad arafta ra'ya Amr ibni Ubaid thumma tadkhulu ilaih faja'ala ya'tadiru faqala kana ma'i fulanun faqala Yunus anha anizina wasaraqah wasurbal khamri wala in talqallaha azza wa jal bihada ahabbu min an talqahu bi ra'yi Amr ibni Ubaid wa ashabi Amr yakni al-Qadariyah. Qala Sa'id ibnu Amir ma ra'ayna rajulan qattun kana afdalu minhu yakni Yunus. Yunus ini seorang alim, ya, seorang yang terbaik di masanya. Berkata Subah bin Hajjaj waktu itu berada di sisi Yunus bin Ubaid rahimahullah ta'ala. Datanglah seorang laki-laki, dia mengatakan, wahai Abu Abdillah, kunyah dari Yunus bin Ubaid, ya, engkau melarang dari duduk, ya, duduk bersama dengan Amr bin Ubaid, yaitu Imam Mu'tazilah. Namun benar-benar anakmu telah duduk bersamanya, menemui dia. Maka Yunus bin Ubaid kemudian mengatakan, anakku, sambil beliau kaget. Nah, maka lelaki ini mengatakan, iya. Maka Yunus pun kemudian marah, ya, beliau benar-benar marah, ya, falam abrah, dan saya tidak meninggalkan, tidak pergi, ya, sampai kemudian anaknya datang. Jadi saya tetap bersama dengan Yunus. Saya ingin melihat bagaimana bapaknya, yaitu Yunus, itu marah terhadap anaknya. Mau kemudian setelah datang anaknya, dia berkata, wahai anakku, engkau ini telah mengetahui tentang pemikiran Amr bin Ubaid Mu'tazilah, tapi kemudian kamu masuk menemuinya. Kemudian anaknya itu meminta udur, ya tadiru, minta udur, sambil berkata, oh, saya ini bersama dengan si fulan gitu. Ada temennya, tidak cuma aku yang duduk gitu. Nah, misalkan seperti itu. Maka Yunus mengatakan, aku telah melarang zina, melarang mencuri, kemudian menyarang apa? Minum khamr. Andaikan engkau ini bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti ini, kamu berzina, kamu minum khamr, ya, kamu mencuri, kamu zina, kamu mencuri, minum khamr, itu lebih aku sukai, lebih aku senangi, ya, dibandingkan kau bertemu Allah itu dalam keadaan kamu punya pemikiran Amr bin Ubaid dan juga teman-teman dari Amr bin Ubaid, yaitu Qadariyah, karena mereka kaum yang menolak takdir. Mereka adalah menolak takdir. Mereka punya pemahaman Qadariyah. Jadi manusia menciptakan perbuatannya sendiri, ya. Kenapa sampai beliau lebih menyukai anaknya terjatuh pada zina, ya, mencuri, demikian pula apa? Demikian pula minum khamr. Karena kalau melakukan seperti itu masih orangnya merasa bersalah. Yang pertama. Dan kalau orang merasa bersalah, hatinya itu ada bentuk untuk kembali ataupun bertobat kepada Allah. Namun kalau seorang sudah terjatuh pada pemahaman Qadariyah yang diyakini sebagai sebuah kebenaran, ini bid'ah, ya, bid'ah. Dan bid'ahnya ini bukan bid'ah ringan, tapi bid'ah yang menggugurkan keimanan.
Sehingga pernah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma didatangi oleh dua orang tabi'in, Yahya bin Ya'mur dan Abdurrahman bin Mahdi rahimahumullah ta'ala, tentang perkara orang-orang Qadariyah, orang-orang yang punya pemahaman Qadariyah. Maka Ibnu Umar mengatakan, ya, beliau mengatakan seperti, walladzi nafsu ibni Umar biyadih laukana ahaduhum mislu ahadin atau mislu uhudin atau misla uhudin, saya keliru tadi, bukan hati ini, misla uhudin thumma anfaqahu fi sabilillahi ma qabilahu Allah ta'ala minhu hatta yu'mina bil qadari. Ya, beliau mengatakan demi zat yang jiwa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma itu di tangannya, andaikan salah satu dari mereka itu mempunyai semisal gunung Uhud berupa emas. Kalau di dalam catatan tadi hanya disebutkan, saya lihat di dalam beberapa naskah itu tanpa ada dahabannya, tapi sebenarnya di situ ada dahaban sebenarnya. Artinya andaikan mereka itu punya, ya, semisal gunung Uhud berupa emas yang kemudian mereka menginfakannya, ya, menginfakannya di jalan Allah Ta'ala, maka Allah tidak akan menerima dari mereka amalan tersebut sampai mereka beriman terhadap takdir. Artinya apa? Kalau putra beliau ini, ya, putra Yunus bin Ubaid ini kemudian mendatangi zina, kemudian apa? Minum khamr, kemudian mencuri, itu lebih beliau cintai dibandingkan punya pemikirannya seperti pemikiran Amr bin Ubaid. Kenapa? Dikarenakan itu masih muslim, masih imannya ada padanya dan belum gugur. Tapi kalau punya pemahaman Qadariyah, itu imannya gugur, amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan beliau menggunakan kalimat ahabbu, lebih aku cintai, ya, atau lebih ya benar, lebih aku cintai. Bihada ahabu ilayya, di sini tidak ada ahabu ilayya, atau bisa jadi dibaca uhibbu, aku mencintai. Tapi sebenarnya itu lebih maknanya lah ahabu ilayya, lebih aku cintai dibandingkan engkau bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa pemikiran Amr bin Ubaid dan teman-teman dari Amr, ya, yaitu pemikiran Qadariyah. Selesai pembahasan kita di sore ini. Nah, masih satu pertemuan kita akan panjangkan pembahasan ini agar supaya kita lebih mantap, ya, karena hal-hal seperti ini di masa sekarang walaupun pada yang menisbatkan ilmu itu kurang hati-hati, ya, sehingga masukkan karena hafalan Qurannya bagus, ya sudah nggak apa-apa dimasukkan ke hizbi sedikit-sedikit, itu ada, kita dapati tidak sedikit seperti itu. Padahal jelas pemikirannya nanti lari-larinya kemana kita bisa baca, ya, kalau tidak kepada Ikhwanul Muslimin dan yang semisalnya. Ini saja yang bisa disampaikan. Ada salah semata kekurangan diri saya dan dari syaitan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada kita, waktu dan tempat kami kembalikan kepada pembicara. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Habib Idris Enggar Subranto Hafizullah atas ilmu yang telah disampaikan. Untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami memberikan kesempatan bagi peserta Kamusa, baik yang online maupun offline, apabila ingin bertanya secara langsung ataupun melalui tulisan. Tafadhol. Silakan.
Nggak ada ya? Cek. Baik, dikarenakan tidak ada pertanyaan, maka kita langsung ke sesi berikutnya, yaitu penutupan. Sebelum kami tutup, kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada peserta Kamusa yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Kemudian saya pribadi selaku pembawa acara, demikian pula mewakili rekan-rekan panitia, mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam acara ini ataupun banyak kesalahan kata yang terucapkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik kepada kita supaya bisa mengamalkan apa yang telah kita dapatkan. Kita akhiri taklim pada sore ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.